Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar beserta tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Makan di acara kampanye, ratusan orang di Bovendigul keracunan massal. Akibat mabuk dan menganiaya seorang wanita di Sorong, seorang pria diringkus polisi. Ratusan CPNS dan pencari kerja orang asli Papua di Merauke berunjuk rasa ke kantor kepegawaian Papua Selatan. Ratusan warga di Kabupaten Bovendigul, Papua Selatan mengalami keracunan makanan massal. Peristiwa ini terjadi usai warga menyantap nasi bungkus yang dibagikan dalam kegiatan kampanye politik di Kampung Mawan, Kabupaten Bovendigul. Diduga makanan yang dibagikan oleh panitia menjadi penyebab keracunan. Nasi bungkus tersebut diberikan kepada warga sebelum kampanye dimulai. Sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Timur, sejumlah warga mulai mengeluhkan rasa mual, pusing, hingga badan terasa tidak enak. Mereka langsung dilarikan ke RSUD Bovendigul untuk mendapatkan penanganan medis. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul, Cintia Mahuse, mengatakan sebanyak 178 warga terdampak keracunan. Sebagian besar telah diperbolehkan pulang, namun 20 orang masih dirawat inap. Pasien yang terpapar akibat kasus keracunan ini berjumlah 178 orang. Dengan rincian 20 orang merupakan pasien rawat inap yang terdiri dari 3 orang pasien dewasa dan 17 orang pasien anak-anak. Sedangkan untuk 158 orang pasien yang lain sudah bisa dipulangkan dan dianjurkan untuk melakukan rawat jalan. Hingga kini tim medis masih memantau perkembangan pasien dan melakukan uji sampel makanan untuk memastikan penyebab pasti keracunan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Bovendigul, Papua Selatan. Seorang wanita di kota Sorong nyaris menjadi korban pemerkosaan oleh seorang pemuda tak dikenal di pinggir jalan. Aksi pelaku yang disertai penganiayaan terekam kamera pengawas hingga videonya viral di media sosial. Seorang pemuda pelaku pencabulan dan penganiayaan terhadap seorang perempuan muda akhirnya diringkus jajaran Polresta Sorong, Papua Barat Daya. Pelaku sebelumnya terekam CCTV saat mencoba memperkosa korban yang tengah melintas di salah satu ruas jalan di kota Sorong. Korban yang melakukan perlawanan justru mendapat sejumlah pukulan dari pelaku. Kapolresta Sorong Kombes Hapi Perdana Yudianto mengatakan pelaku saat itu diduga berada di bawah pengaruh minuman keras. Setelah mendapat laporan kejadian tersebut, langsung menuju ke TKP. Sesampainya di TKP, kemudian melakukan olah TKP, TPTKP, dan juga pemeriksaan saksi-saksi dan juga tersangka yang ada di TKP, dan juga kemudian kita memeriksa CCTV yang ada di TKP juga. Kemudian kita mendapatkan satu nama, itu atas nama AN. Dan kita melaksanakan penyelidikan, dan kemudian kita pukul 00.30 WIT tanggal 29, kurang dari 24 jam, pelaku kita amankan atas nama AN. Kini pelaku ditahan di Polresta Sorong dan dijerat dengan pasal pemerkosaan dan penganiayaan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Polisi mengimbau masyarakat, khususnya perempuan, untuk lebih waspada, terutama di malam hari dan saat melintasi lokasi yang sepi. Edi melaporkan dari kota Sorong, Papua Barat Daya. Ratusan pencari kerja dan CPNS orang asli Papua kembali menggelar unjuk rasa di kantor Badan Kepegawaian Provinsi Papua Selatan. Mereka menuntut Pemprov Papua Selatan mengakomodir mereka dalam penerimaan CPNS tahun 2025.
Mereka menilai kebijakan penerimaan CPNS tahun ini masih kurang dan harus ditambah kuotanya. Karena tidak diterima satupun pejabat di kantor kepegawaian, ratusan pendemo berjalan kaki ke kantor DPRD Merauke dan melanjutkan orasi. Unjuk rasa ini dikawal ketat puluhan polisi. Wakapolres Merauke Kompol Dianovita Peters mengatakan meski unjuk rasa tidak ada izin, pihaknya tetap mengawal dan mengedepankan persuasif. Jadi dari kita tetap menyiapkan pengamanan ya, mengantisipasi terjadinya hal-hal yang kita tidak inginkan. Jadi terkait ini kita melihat eskalasi dalam artian kalau memang bisa kita arahkan dan mereka sudah menyampaikan aspirasi, karena memang ternyata demo ini merupakan demo lanjutan yang belum selesai. Ya, beberapa waktu lalu pernah ada demo, nah belum mendapatkan hasil yang nyata, mereka melanjutkan demo lagi. Tapi dari kita tetap kita siapkan pengamanan ya, apabila memang kita melihat eskalasi, apabila tidak kooperatif ya kita akan mengambil langkah tegas. Usai berorasi di kantor DPRD, ratusan pencaker dan CPNS orang asli Papua membubarkan diri dengan tertib. Mereka berjanji akan kembali berunjuk rasa jika tuntutan mereka belum dipenuhi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. 4 pejabat kesehatan asal Papua Nugini hingga kini masih mendekam di Lembaga Pemasyarakatan AB Pura, Jayapura. Mereka ditahan sejak pertengahan Mei lalu atas dugaan pelanggaran keimigrasian. Keempat pejabat tersebut, Adrian Lohumbo, Nimbaken Tibli, Armstrong Kupe, dan Milsior Nemo. Mereka masuk ke Indonesia atas undangan Rumah Sakit Bayangkara Polda Papua untuk menghadiri pertemuan kerjasama pelayanan kesehatan lintas batas. Namun petugas imigrasi menangkap mereka di salah satu hotel saat hendak pulang ke negara asalnya. Padahal keempat pejabat ini masuk ke Indonesia melewati pos lintas batas negara SCO tanpa masalah. Saya melihat banyaknya dari warga masyarakat dari negara tetangga PNJ yang berobat di Rumah Sakit Bayangkara. Makanya saya memberikan surat pribadi saya, ya. Surat pribadi, bukan surat dinas, saya memberikan atas nama saya dengan tujuan saya mengundang beliau untuk berkunjung ke Rumah Sakit Bayangkara, di mana pada saat itu ada beberapa pasien yang dari Vanimo berobat di rumah sakit ini. Kuasa hukum tersangka Anton Raharusun mengecam keras tindakan kantor imigrasi Papua. Menurutnya, penahanan terhadap kliennya bentuk kriminalisasi terhadap tamu resmi dari negara sahabat. Menurut Anton, kliennya diduga diperas petugas imigrasi. Seperti Adrian yang merupakan direktur atau kepala rumah sakit di Vanimo, itu masuk dengan dokumen resmi, dokumen perjalanan resmi, visa maupun dengan paspor. Ini jelas. Nah, kemudian mereka diperlakukan seperti ini. Saya pikir ini sangat mencoreng nama baik kita dan hubungan baik kita dengan pihak negara tetangga. Jadi sekali lagi, Pak, kami akan melaporkan segera, yang menyiapkan surat untuk melaporkan kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Jakarta untuk segera menindak ini oknum-oknum yang selama ini bermain dengan cara-cara seperti ini. Ini kan tindakan-tindakan pemerasan. Pada tanggal 17 Mei lalu, kantor imigrasi Jayapura juga menangkap 8 warga negara Papua Nugini dalam kasus yang sama. 1 diantaranya dipulangkan karena memiliki visa on arrival, sementara 7 lainnya masih menjalani proses hukum. Kepala Imigrasi Jayapura, Sutejo, menyatakan para pejabat asal Papua Nugini tersebut tidak memiliki visa resmi dan melanggar peraturan imigrasi. Dalam hal ini, imigrasi mempunyai tugas di jalur yang resmi ya. Makanya kan di sana ada petugas kita untuk tempat atau jalur ilegal. Tentunya ini mempunyai komitmen daripada, karena kita kan tidak sendiri ya di sana. Ada juga aparat penegak hukum lain di sana, ada Polri, ada TNI, dan juga instansi yang terkait dengan itu. Mungkin ke depan
kedepannya kita harus meningkatkan sinergitas, koordinasi dan kolaborasi dengan teman-teman terkait. Mereka dijerat Undang-Undang Keimigrasian dengan ancaman hukuman hingga 5 tahun penjara dan penahanan mereka diperpanjang hingga akhir Juli. Kantor Imigrasi Jayapura mengimbau seluruh warga negara asing untuk memastikan kelengkapan dokumen keimigrasian sebelum memasuki wilayah Indonesia. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.